Presiden Direktur Pratama, Grup Skuno, menunggu Anda menandatangani kontrak. Presiden Direktur Pratama, Delegasi Nugraha, ingin bertemu dengan Anda. Presiden Direktur Pratama, Nyonya sudah ditemukan. Cici. Ayo, martabak telur Anda. Celaka. Maaf. Permisi, warung tutup. Jangan lari. Martabak telurmu belum kamu berikan. Apa? Petugas ketertiban kota datang. Teman-teman, cepat lari. Kenapa kalian lari? Bukannya kamu yang lari dulu? Betul, bukannya petugas datang? Apa? Pratama ini untuk menangkapku pulang. Bahkan memanggil petugas kota. Sejauh ini, Pratama seharusnya tidak bisa mengejar. Istriku, aku jemput kamu pulang. Pratama, kamu buat keributan? Bagaimana aku bisa jualan martabak lagi? Tak ada pembeli, bagus. Pulang masak untukku saja. Jangan harap. Karier masa depanku akan dimulai dari sini. Aku tahu. Istriku, sebenarnya kamu harus tunda dulu kariermu. Nenek kamu sakitnya. Aku harus temuinya. Setelah aku pergi, Grup Pratama perlu kamu awasi. Harus aku? Dimas baru pulang dari LN. Belum kenal perusahaan. Hanya bisa andalkan kamu. Baiklah. Aku kalah. Terima kasih, sayang. Beritahu perusahaan. Bersiap sambut istriku. Apa istri Presdir mau ke kantor? Oke. Saya segera jemput. Kamu buta ya? Maaf. Saya tak sengaja. Permintaan maaf percuma. Shawl saya ini model terbaru Hermes. Kamu sanggup ganti? Sungguh maaf. Bagaimana kalau pakai shawl saya? Kali ini saya maafkan. Lain kali hati-hati. Iya. Lain kali ingat. Kamu ini Nadia Wijaya? Kamu siapa? Saya Citra Anggraini. Waktu kuliah kita tinggal berhadapan. Ingat kan? Saya tak kenal. Jangan cari muka. Nanti lihai sedikit. Harus beri kesan baik pada istri Presdir. Ya, Telah datang. Shawl khusus Louis Vuitton. Rupanya dia istri Presdir. Hampir salah orang. Salam istri Presdir. salam istri Presdir. Maksud kalian? Nyonya, kami sudah tahu identitas Anda. Tak perlu rendah hati. Mereka mengira saya istri Presdir, Grup Pratama. Istri Presdir, saya Ayu Lestari, supervisor Anda. Ini Rina dan Sinta, rekan kerja Anda. Presdir Pratama jarang tampil, jarang ke kantor. Kalau begitu, saya bisa manfaatkan identitas ini? Halo. Silakan ikut Nyonya. Saya antar ke meja Anda. Ah, kamu pegawai kebersihan baru? Menyingkir. Ayo ambil lapmu dan bersihkan. Lap? Maksudmu ini? Kamu salah. Saya magang baru hari ini, Citra Anggraini. Kain ini, shawl miliknya.
Saya kan nyonya direktur. Masa pakai barang murahan? Nyonya direktur? Kamu? Dia juga nyonya direktur? Reza selingkuh? Ekspresimu kenapa? Meragukan nyonya? Apa buktinya? Dia nyonya direktur? Kalau bukan Nira, lantas kamu yang bawa lap orang udik yang aslinya? Citra Anggraini, kamu pegang lap itu. Bersihkan meja kerja Nyonya. Kenapa saya harus bantu? Nyonya, silakan. Reza Pratama, orang macam apa yang direkrut grup ini? Tapi bagus juga, akan saya bersihkan mereka. Tajam dan kejam, menindas dengan kuasa. Mana kakak cari orang jahat ini? Halo kak, aku ketemu istri kakak. Kakak pilihannya kurang oke deh. Menurut aku, dia nggak cocok untuk keluarga Pratama. Jangan omongin istriku jelek. Kebiasaan buruknya itu semua karena aku yang manjain. Udah deh, nggak ngobrol lagi. Aku mau siapin acara peluncuran produk besok malam. Acara ini penting banget buat grup Pratama. Kayaknya aku nggak bisa datang. Minta istriku aja yang wakilin grup Pratama di panggung. Kemampuan perempuan kayak gitu, disuruh wakilin perusahaan di depan para kalangan elit presentasi. Kakak berani banget sih. Udah beres dibersihin? Aku boleh pulang kan? Boleh. Tunggu dulu, cincin berlianku hilang. Citra, kamu yang nyuri ya? Cincin berlian apa? Aku nggak pernah lihat. Oke, kalau gitu buka tasmu. Biar kami periksa. Kalau enggak ada, kamu boleh pergi. Memangnya kenapa? Nyuri atau enggak, kamu buka tasmu, tunjukkan pada semua orang. Kan langsung ketahuan. Jangan sentuh. Benar, di tasnya. Iya, ini dia. Cincin berlianku yang hilang. Ya ampun, cincin ini. Bukankah ini hati laut biru yang dibeli presiden direkturku? Seharga 3 miliar? Apa? Hati laut biru? Ini cuma aku beli di pinggir jalan 30 yuan. Cuma cincin berlian. Biasa saja. Wah, pantas jadi Nyonya. Cincin bernilai miliaran. Sama sekali tak dihiraukan. Miliaran? Warna dan buatannya kasar begini, tiruan murah pun bukan. Hei, kamu tak tahu malu? Kuri cincin nyonya. Masih tuduh palsu. Barang istri presiden direktur, mana mungkin palsu? Kau bilang palsu? Kalau begitu tunjukkan yang asli. Kebetulan aku tahu yang asli di mana. Hati laut biru aslinya ada di kantor direktur utama. Kusangka akses ini Nyonya pasti bisa buka. Basa-basi. Istri presiden direktur tentu bisa buka pintu kantornya. Nyonya, buka cepat. Tanpa muka si kampungan ini. Betul. Nanti kita lapor polisi, tangkap pencurinya. Verifikasi wajah gagal. Alarm aktif. Lihat, dia tak bisa buka. Dia bukan istri presiden direktur. Aku kok enggak bisa buka. Pasti sistem aksesnya rusak. Iya, pasti rusak. Kalian nggak mau ngaku ya? Saksikan baik-baik. Pengenalan wajah berhasil. Selamat datang, Nyonya. Kalian ngumpul di luar ngapain? Presiden direktur Pratama, kok bisa? Katanya presiden direktur, kan lagi ke luar negeri. Kamu siapa? Apa kamu gila? Citra Anggraini. Selain Pak Direktur, siapa lagi yang bisa masuk? Dia bukan Reza Pratama. Betul, aku memang bukan Reza. Namaku Dimas Pratama. Oh, Tuan Muda Pratama. Jadi pintunya buka bukan karena Citra Anggraini. Tapi karena Tuan Muda kebetulan buka dari dalam. Rupanya dialah adik Reza yang baru datang kembali dari luar negeri. Kalian dari divisi periklanan, ngerubut di depan kantor direktur. Untuk apa? Tuan Muda Pratama, cincin hati samudra Nyonya Direktur. Nyaris dicuri. Maling itu gagal mencuri, lalu bilang cincin Nyonya cuma tiruan. Makanya kami bawa dia ke sini untuk buktikan dia mencuri. Siapa? Ya dia itu. Sudah kukatakan aku tidak mencuri. Ini fitnah. Berani sekali sok jago. Setelah mencuri, aku rasa kita harus lapor polisi dan meringkusmu. Betul kan, Nyonya? Pintu kantor direktur utama itu, dia saja tak bisa buka. Masih percaya dia istrinya? Diam, heboh apa? Bukannya bilang tadi, sistem aksesnya rusak? Nyonya, katakan sesuatu.
Aku, Istri Presiden Direktur, dia tidak, bukan, aku, kau memang kakak iparku. Selera kakakku memang jelek. Entah apa yang dilihatnya dari perempuan ini. ternyata Tuan Muda kedua Pratama. Juga tak kenal istrinya? Betul, aku. Si Nyonya Presiden Direktur ini, jangan-jangan palsu? Lagi pula kau bilang Nona ini mencuri barangmu? Tapi menurutku, kalaupun ada pencurian, kau yang curi miliknya. Tuan Muda Pratama, aku dan kau, kan satu keluarga. Kenapa dukung orang luar? Satu keluarga? Berdasarkan apa kau layak masuk keluarga kami? Adik ini lumayan lucu. Bagus, datangkan kau juga. Aku tak perlu datang lagi. Ini naskah pidato, acara peluncuran produk besok malam. Saudaraku suruh kau wakili, grup Pratama. Oh ya. Siang ini dia janji dengan kepala desainer, Dior, Kevin Hartono, untuk desain gaunmu, untuk acara besok. Jangan sampai telat. Desainer utama Dior, Kevin Hartono. Dia itu legenda di dunia mode. Katanya dia pernah diundang oleh Presiden Prancis untuk mendesain gaun untuk ibu negara. Iya, pakaian buatannya khusus untuk keluarga kerajaan Eropa. Presiden Direktur Reza sangat baik pada Nyonya. Andai aku bisa lihat aja. Boleh, ku bawa kalian. Lihat-lihat. Terima kasih Nyonya. Dia makin berpura-pura. Baru sehari sudah merindukanku. Heza. Kau undang desainer utama Dior, Kevin Hartono, untuk buatkan gaun untukku? Ya, Jangan bayar dulu, ya. kenapa? Jangan tanya. Nanti aku bayar sendiri. Astaga, banyak sekali. Gaun mewah ini, semuanya koleksi terkenal Dior. Kalau dijumlah, harganya miliaran rupiah. Suamiku memang, aku bilang sederhana, tapi disiapkan banyak. Repot sekali. Heza, kenapa bawa lagi baju-baju lama? Yang kutinggal? Selamat malam, Nyonya. Tuan Kevin Hartono, kau salah. Dia tak pantas disebut Nyonya. Nyonya Presiden Direktur sebenarnya adalah Nona Nadia Wijaya ini. Maaf, Nyonya. Pertemuan pertama, saya tak mengenali Anda. Tak apa, terima kasih. Atas gaunnya. Pura-purasnya natural ya? Aktingnya lebih ahli daripadaku. Baju-baju di sini didesain khusus, sesuai ukuran tubuh Nyonya. Kalau kalian yakin dia Nyonya, coba dia pakai. Pasti cocok untuk Nyonya. Nyonya setuju kan? Kalau nggak muat, jangan dipaksa. Omong kosong. Bajuku sendiri, mana mungkin nggak muat. Bagaimana bisa? Jangan-jangan dia bukan... Kita nggak mungkin salah orang kan? Lihat apa? Aku cuma gendutan karena sering makan. Katanya mau desain gaun untukku? Langsung saja. Gaun ini sangat elegan. Rumbainya dihiasi berlian. Wah, tak terbayang. Cantiknya Nyonya di acara peluncuran pakai ini. Memang Reza Pratama, desainer utama pilihanku. Selera dia bagus. Nyonya, coba pakai, biar kami kagum. Maaf, gaun ini dibuat sesuai ukuran.
Nyonya sebelumnya, sekarang mungkin nggak muat. Lalu gimana? Besok malam acaranya. Tak sempat bikin baru. Nyonya bisa pilih dari gaun lain yang ku bawa. Aku mau ini. Ubah ukurannya. Sekarang. Baiklah. Gaun ini aku lihat di acara peragaan. Satu helai harganya miliaran. Kalau suka, kalian boleh ambil. Apa? Nyonya serius? Lagi pula baju-baju ini sudah tak kukenakan lagi. Kalian pilih masing-masing satu. Aku mau yang ini. Aku yang itu. Aku ambil yang itu. Lagi pula, bukan aku yang bayar. Gelar istri direktur utama memang enak ya. Gaun termurah di sini. Harganya ratusan juta. Nadia, kamu yakin? Mau beri satu untuk masing-masing? Buat Nyonya uang segini. Bukan apa-apa. Orang kampungan kamu juga pengen ya? Lain yang ku bawa. Mau mengaku kalau kamu buta? Tak mengenali statusku? Aku bisa berikan kamu satu. Lebih baik kamu bayar dulu. Bayar? Suamiku sudah membayar duluan. Mana perlu? Nyonya Tuan Pratama, tidak membayar untukmu. Hari ini Anda harus bayar sendiri. Nyonya, total biaya gaun ini, ditambah gaun malam kostum Anda, adalah 42.750 juta rupiah. Bayar tunai atau pakai kartu? Aku dapat uang sebesar itu dari mana? Istri Presiden Direktur Grup Pratama? Yang terhormat? Masakan tak sanggup bayar segini? Kamu berisik sekali. Cuma sekitar 1 miliar lebih. Buat Nyonya, ini kan cuma seperti hujan gerimis. Betul kan, Nyonya? Bayar pakai kartu. Saldo kurang. Tak mungkin. Pasti mesinnya POS rusak. Tidak ada benar. Kartuku tak bisa. Isi kartu cuma 2.000 yuan, pasti gagal. Ganti mesinnya. Nyonya, kenapa? Tak mungkin semua mesin rusak. Mungkin kartuku limitnya habis. Kalau tak bayar, lepas gaunnya. Batal pesanan. Sudah dipakai, jadi milikku. Takkan ku lepas. Aku laporkan polisi. Jangan lapor, kalau polisi datang, identitasku bisa terbongkar. Lepas bajunya. Jangan picu masalah. Nyonya takkan suruh lepas. Lepas semuanya, Suruh lepas ya lepas. jangan banyak bicara. Dia marah ya? Tak mau kasih ya bilang, Iya. Keluar semua. Kau masih di sini? Gaun pesananku beli. Kau beli? Ini kartu hitam satu-satunya. Grupku. Kaulah Nyonya Direktur. Nyonya Citra, tak heran semua, mesin gagal. Kartuku, ternyata dia cari Kevin untuk lawan aku. Kok dia begitu? Betul. Dia mau ganti Nyonya. Peran. Dia nekat sekali. Nyonya, jangan lagi penurut. Biarkan dia. Tenang, besok acara. Lihat aku urus dia. Hatinya gembira? Hari ini nonton drama bagus gratis. Jadi rapat besok malam. Istriku pun sudah siap. Tentu. Bau apa ini? Anjing tidak mau. Pesanan Citra. Nyonya, kita terlambat. Tahan dulu ya. Aku tak mau. Sudah siapkah? Acara ini untuk Grup Pratama Vital. Jangan gagal. Tuan tidak usah. Nyonya pasti bisa. Nyonya benar kan?
Ya. Siap dari awal. Baguslah. Aduh. Naskah ini kok bahasa Inggris? Aku tak bisa. Habislah. Nyonya, kenapa ini? Ada seafood. Saya allergy seafood. Apa? Citra ulahmu. Ada apa lagi? Beraninya kau. Kamu kan tahu, Nyonya alergi. Sengaja taruh seafood. Alergi? Dia kelihatan baik-baik saja? Bahaya nih. Kalau Nyonya nanti nggak bisa naik panggung. Presti Reza Pratama marah, kita tamat. Main apa ini? Bukannya masih ada dia? Iya, Citra Anggraini. Nyonya gara-gara kamu, jadi alergi. Kamu harus gantikan dia. Bisa, aku yang naik. Citra Anggraini. Kamu tunggu saja, diusir dari grup Pratama. Halo Kevin. Tolong bawa gaunnya ke sini cepat. Cepetan, Nyonya nunggu. Sempurna banget. Desainnya aku suka. Kan katanya mulai jam 8. Ini sudah jam 8 lewat. Kenapa belum mulai? Iya, jangan-jangan ada masalah. Kamu kok masih duduk? Cepat naik panggung. Maaf Tuan Muda Pratama, aku habis makan, jadi alergi, mungkin malam ini nggak bisa tampil. Tapi jangan khawatir, Citra Anggraini gantikan aku untuk pidato. Citra Anggraini? Iya. Soalnya dia sengaja kasih seafood di makanan Nyonya, jadi Nyonya alergi. Tapi dia belum datang. Mungkin dia takut. Nggak berani naik. Dasar kurang ajar. Nggak cuma celakain Nyonya, malah kabur. Maaf. Sudah nunggu lama? Gaun yang dia pakai itu. Halo, saya Citra. Untuk malam ini, acara peluncuran produk baru grup Pratama, saya yang memandu. Cantik saja buat apa? Acara malam ini, kamu pasti hancur. Ada apa? Mungkin ada masalah. Citra tak bawa naskah. Lihat saja nanti kau hadapi. Selamat malam, para tamu terhormat. Selamat datang di acara peluncuran produk. Terakhir, saya atas nama Giu, perusahaan, semoga semua lancar. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih. Nggak mungkin. Luar biasa. Hebat, luar biasa. Presentasi sempurna. Memang pantas jadi perwakilan grup Pratama. Selamat, hari ini kau hebat. Terima kasih. Pasti Tuan Muda Pratama. Diam-diam bantu dia. Citra, kali ini kau beruntung. Payah Sudah juga, payah, Citra. Citra. Nyonya. Kenapa nggak bilang perginya? Mau pergi harus minta izin kalian? Nyonya, jangan marah. Rina bukan itu maksudnya. Nyonya, cuma presentasi biasa. Citra bisa naik panggung. Terima kasih atas kesempatan Anda. Benar, kalau bukan Anda, dia tak akan berhak tampil. Ibu, besok kan akhir pekan. Dengar-dengar di sirkuit balap milik grup Pratama ada mobil super baru. Bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Sejuk hati? Sirkuit balap grup Pratama? Iya, Ibu. Katanya sirkuit balap itu hanya terbuka untuk eksekutif Pratama. Bisa bawa kami masuk? Tentu saja.
Nia pulang? Ayah ada, saya perlu bicara. Sirkuit balap Pratama. Besok ada pemeriksaan rutin. Ayahmu jaga piket. Malam ini tidak pulang. Sirkuit diperiksa besok. Ini bantuan dari langit. Saat sirkuit diperiksa, tidak akan ada orang. Jadi bisa bawa Ayu Lestari dan yang lain masuk. Nenek bagaimana? Sudah jauh lebih baik. Istriku tersayang, hari jadi pernikahan kita. Sebentar lagi, aku sudah siapkan hadiah untukmu. Besok jangan lupa terima. Hadiah? Jangan-jangan mobil super yang lalu kulihat di pameran otomotif Las Vegas? Ya, benar. Yang terbaik. Suamiku yang paling baik. Ini semua mobil super mewah. Yang termurah pun harganya beberapa miliar rupiah. Memang sirkuit milik Pratama. Mobil-mobil ini bisa langsung buat pameran otomotif. Cuman beberapa mobil nggak perlu dibahas. Ngomong-ngomong Nyonya, yang mana mobilnya? Punya Anda? Montir, mobilku di mana? Mobilku. Nyonya, mobil Anda ada di garasi. Di garasi. Ayo antar kami lihat. Nadia, mobil itu kan Pak Dirut sengaja. Beli buat dikasihin ke orang. Kalau sampai rusak, kita nggak sanggup. Ganti rugi. Mending ganti mobil aja. Bener tuh. Nyonya ngomong apa sih? Gini-gini. Nggak ada. Jangan banyak gaya, cepat antar. Kami ke sana. Ya sudah. Nyonya, mobil Anda di sini? Di sini ya? Ya. Nyonya, ini mobil Anda. Mobilnya. Nyonya, mobilnya kenapa ditutup? Kain hitam misterius banget. Kan? Iya, mobil apa ini? Ini mobil apa ya? Lepasin kainnya, kan kalian bakal tahu. Montir, buka penutupnya. Sekarang juga. Baik. Jangan dibuka. Citra Anggraini. Citra, bagaimana kau? Bisa masuk? Tempat saya sendiri. Mau datang hilang. Orang udik, beraninya. Berani sentuh mobil Nyonya. Cici, lepaskan tanganmu. Mobil Nyonya rusak, kau ganti? Bisa? Mobil Nadia Wijaya, kalau memang mobilnya, mana mungkin dia tidak tahu. Mobil ini baru dicat warna. Pink Santiago, cat warna ini 3 hari. Pertama tak beli kena cahaya, nanti bakal luntur dan melupas. Nyonya, mobil ini memang baru di-cat. Tak, tentu saja bohong. Aku tidak cat pakai cat pink itu. Dengar tak? Nyonya bilang enggak. Dicat, ini mobil Nyonya. Mana mungkin dia nggak tahu. Mobilnya dicat apa? Kalau begitu Nyonya, bolehkah kainnya dibuka? Biar kami lihat. Mobil apa sebenarnya ini? Tentu saja boleh. Nadia Wijaya, jangan salahkan aku ingetin. Cat mobil ini harganya 4,5 miliar rupiah. Begitu kena cahaya, rusak total. Yakin mau dibuka? Udah Cici, cepat tutup mulut. Jangan ngomong sembarangan, malu-maluin. Mobil Nyonya, mana perlu kau ikut? Campur dan sok ngatur? Betul, mobilku sendiri terserah aku. Mau diapain? Astaga, ini McLaren? Sana. McLaren Senna. Nyonya tidak kenal mobil ini? Ini hadiah suamiku. Aku jarang pakai, jadi agak kurang kenal. Aku juga cuma lihat online. Mobil ini supercar edisi terbatas 5 unit di dunia. Harganya 78 miliar 750 juta rupiah. Nyonya, Presiden Direktur Pratama. Sungguh terlalu memanjakanku. 78 miliar seumur hidupku. Belum pernah lihat uang sebanyak itu. Mobilnya semahal itu? Nyonya, boleh kuusap? Silakan. Orang kampungan, bukannya katamu mobil ini tak boleh kena sinar. Omong kosong. Kau bersenang-senang terlalu dini. Ada apa? Nyonya, cat mobil Anda kayaknya belum kering. Apa? Nyonya, mobil Anda. Warnanya benar-benar luntur. Nyonya, ini kenapa? Ini efek gradasi. Montir, benar kan? Ah, iya. Ini memang efek gradasi. Oh, ternyata efek gradasi. Tapi kok rasanya makin lama makin jelek? Sudahlah, jangan dibahas. Aku ajak kalian jalan-jalan naik mobil. Yok. Wah, asik. Citra, kamu tak usah naik. Jangan sampai bakteri yang kau bawa mengotori mobil kesayanganku. Sesukamu. Hah, tanpa izinku mau naik. Mobilku? Nyonya, ini kenapa mobilnya? Pintunya kok nggak bisa dibuka? Montir, kunci mobilnya di mana? Mobil ini nggak ada kuncinya. Kayaknya emang nggak ada kunci.
atau lubang kuncinya. Mobil ini sistem buka tutupnya pakai suara. Nona Wijaya, kamu kan pemilik mobil ini, pasti bisa buka pakai suara kan? Nyala pakai suara kan? Ya pasti dong. Buka! 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 Buka pintu. Kamu aja nggak tahu namanya. Masa mau ngoperasin mobil ini? Citra Anggraini, kamu gila ya? Ini cuma mobil, mana ada namanya? Mobil mana ada namanya? Nyonya, mobilnya rusak ya? Mobilnya rusak ya? Betul, sistem suaranya rusak. Kita ganti mobil aja buat jalan-jalan. Ganti mobil aja buat jalan-jalan. Beneran rusak atau jangan-jangan ini bukan mobilmu? Ini bukan mobilmu. Citra Anggraini, maksud kamu apa? Nyonya bilang rusak ya rusak. Emangnya kamu ini orang kampungan? Boleh nanya? Iya, ngomongnya seolah-olah mobil ini punyamu sendiri. Engkau benar, bukan hanya mobil ini. Sebenarnya sirkuit balap ini juga milikku. Semuanya milikmu? Benar. Citra, kau benar-benar sudah gila karena miskin. Bahkan berani mengumbar omong kosong seperti ini. Aku tidak mengumbar omong kosong. Aku tidak seperti orang tertentu yang bahkan tak bisa membuka pintu mobil. Tak bisa membukanya, tapi masih memaksa bilang mobil ini adalah miliknya. Dasar orang kampungan ngotot tak masuk akal. Apa? Nyonya sudah bilang mobilnya rusak. Bella, hidupkan. Baik, Tuan. Nona muda datang, minggir semua. Apa? Citra Anggraini ternyata bisa menghidupkan mobil Pagani ini? Nona ini bisa menghidupkan dengan suara. Mobil super ini, dialah yang asli. Nyonya yang sebenarnya. Celaka. Nyonya, ini sebenarnya bagaimana kejadiannya? Aku tidak tahu dia sebenarnya melakukan apa. Sekarang kalian tahu mobil ini sebenarnya milik siapa, kan? Masa iya mobil ini dan sirkuit balap ini benar-benar milik Citra Anggraini? Jangan kalian tertipu oleh si orang kampungan ini. Ditipu. Montir, kau beritahu mereka. Mobil ini dan sirkuit balap, ini sebenarnya milik siapa? Adalah milik Anda. Sudah dengar semua? Dasar orang udik, palsu tetap palsu. Meskipun dibuat semirip mungkin, kau tetap takkan menjadi yang asli. Kenapa kau berbohong? Aku. Sudahlah, Citra Anggraini, staf di sini sudah bilang hanya Nyonya yang pemilik tempat ini. Ini mungkin saja bohong. Kamu kampungan, sangat licik. Mati-matian mau bikin kami percaya kaulah. Istri direktur, anggap kami bodoh. Diam melongo, usir, si udik ini pergi. Nadia Wijaya, beraninya kau berkongkol dengan staf. Citra, kalau masih ngotot, nanti di kantor kau saya pecat. Sudah, teknisi tak dengar aku. Cepat panggil orang usir dia. Pergi. Teknisi, kesempatan terakhir. Kenapa bohong? Maaf. Aku. Kak, kemana-mana selalu. Lihat kau menindas orang. Aku bawa hadiah untuk abang, tapi sepertinya sudah diterima. Tak paham abang kenapa harus menikahimu. Sudahlah, maksa aku datang bawa hadiah untukmu. Apa Tuan Muda Pratama tahu? Aku palsu, aku harus pergi. Lekas pergi. Wah, sudah larut Tuan Muda. Pratama, kami pergi dulu. Hah? Sudah pergi? Aku belum puas. Aku pergi saja, kalian main sendiri. Tahu akan ketahuan minggatnya cepat. Beneran cepat ya? Apa? Oh, bukan apa-apa. Bukankah Tuan Muda kedua juga ada urusan? Silakan jalan, saya juga mau pergi dulu. Tak usah buru-buru. Ada waktu Anda ajak saya berkendara jalan-jalan? Berkendara cepat? Haha, kebetulan saya ini paling patuh aturan lalu lintas. Enggak, suka balap kencang. Iya, tiba-tiba ingat pintu rumah belum dikunci. Saya duluan ya. Nyonya, menurut Anda, Tuan Muda kedua ini benar sekali, padahal Nyonya lah istri presiden direktur yang sah. Tapi kenapa sikapnya pada Nyonya selalu begitu? Buruk ya? Iya, dan dia bisa menyalakan mobil Pagani itu, jangan-jangan... Sekarang saya jujur saja, sebenarnya Citra Anggraini dan Dimas Pratama main belakang. Tapi waktu masuk dia tulis, statusnya kan sudah menikah. Kalau bukan hubungan. Istimewa, masa si Dimas bakal sampai segitunya mendukung dia? Dia sampai ganti sistem suara di mobil saya dengan suaranya. Diam. Baru tahu, dia memang licik.
Sampah begini siapa tahu. Membawa penyakit menular. Jijik banget. Nggak bisa bekerja. Saya minta ganti unit kerja. Orang macam ini tak pantas di grup Pratama kita. Kelakuan Dimas Pratama agak aneh. Aku harus jaga jarak darinya. Satpam, mau apa lagi? Nyonya, saya tahu salah. Tolong, jangan pecat saya. Sekarang kamu tahu identitasku. Katakan, kenapa tadi bohong? Sebenarnya Nadia yang minta saya bohongi rekan kerjanya. Tapi saya tak kira Nyonya akan datang. Nadia, apa hubunganmu dengan Nadia Wijaya? Saya ayahnya. Saya mohon, jangan pecat saya. Saya akan suruh dia minta maaf. Identitasku jangan beritahu. Nadia Wijaya, simpan rahasia. Ini kamu masih bisa kerja di sini. Mengerti? Tapi... Kalau bocor, saya terpaksa pecat kamu. Saya janji tidak akan bocorkan identitas Nyonya. Hari ini mereka mengira aku istri Presiden Direktur. Nadia, kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Masalah apa? Aku cuma pakai identitas istri Presiden Direktur. Lebih baik kamu jelaskan ke rekan-rekanmu. Jelaskan apa? Kalau kamu dan ibu lebih sukses, aku perlu susah-susah memasukkan diri? Nenek, aku sudah ketemu sama kakak ipar. Seleranya Kak payah banget. Cewek ini jelas-jelas cuman mau duit keluarga kita. Apa? Parah banget pokoknya. Dari wajah, tubuh, sampai aura, sopan santun gak ada satupun yang bisa dibilang oke. Aku malah curiga kakak dibohongi sama dia. Kau awasi si cewek matre itu. Segera akan kusuruh kakakmu cerai darinya. Reza Dimas sudah bilang padaku istrimu itu benar-benar cewek matre. Dia pasti cuma mau duit keluarga Pratama. Cepat cerai darinya. Nenek cici baik, aku nggak akan cerai darinya. Kak, aku datang. Kau yang bilang ke nenek kalau kakak ipar itu cewek matre? Enggak, aku cuma ceplas-ceplos. Nenek, setelah sekian lama berinteraksi, kurasa kakak ipar sebenarnya lumayan. Mungkin aku salah menilai dulu. Nenek, Dimas dan istriku, buru akrab, wajar ada salah paham. Begini saja, 3 hari lagi akan ada lelang grup Pratama. Nenek sekalipun tak suka, setidaknya temui dia. Sekali. Baiklah, akan kutemui dia. Sekali. Di depan nenek Pratama, bicarakan kakak ipar. Buruk Dimas, kau mau mati. Kak, aku tak paham perempuan itu. Beri alat pemikat apa? Sampai engkau tak dengar, katanya Pratama. Urusanku jangan kau campuri. Kalau kau masih banyak bicara di belakang, jangan salahkan aku. Keluarkan kau dari grup Pratama. Hari ini aku sudah bantu kau. Kau balas dengan sikap ini? Kau mau apa lagi? Sederhana, kau juga bantu aku. Aku suka kolega kakak ipar, tapi waktu aku ajak kencan, dia malah tolak. Oh, masih ada perempuan tak bisa kau dapatkan? Ya, dia benar-benar berbeda. Bantuanku tak bisa kuberi. Kenapa? Sudah berapa pacar kau punya? Aku peringatkan, di luar, aku tak peduli, tapi jangan incar karyawan perusahaanku. Kak, kali ini aku serius. Kau bantu aku dong. Apakah perbuatan kita ini keterlaluan? Keterlaluan? Di mana? Untuk orang tak bermoral. Seperti ini, pakai cara tak bermoral. Astaga, Citra Anggraini, badanmu kotor sekali. Biar aku bersihkan. Sinta, kau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuma nggak tahan sama perempuan. Kayak kau udah nikah, masih main cari pria gelap. Apa maksudmu? Jangan pura-pura. Urusanmu sama Tuan Muda Pratama, udah ku kasih tahu mereka. Kalian percaya hanya dari omongannya? Jelas dia berkata benar. Citra, kau tak tahu malu. Sudah nikah masih mau menjilat orang penting. Ngapain kau ketawa? Mulutmu jorok suka fitnah, tepat untuk kubicu. Citra, kau gila. Citra, hentikan. Kalian sedang apa? Salam, Tuan Muda Pratama. Tuan Muda Pratama. Sekarang jam kerja, kenapa kalian semua nggak kerja malah berisik di sini? Tuan Muda Pratama, ini gara-gara Cici mau jahatin Nyonya Presiden Direktur. Kami cuma mau bikin damai. Mana mungkin Cici jahatin dia tanpa alasan? Pasti dia sendiri yang mulai duluan. Tuan Muda, jangan sangka aku jahat. Aku cuma mau ngingetin Cici biar dia jauh-jauh dari kamu. Dia emang gak cocok buatmu. Cocok atau enggak itu bukan urusanmu. Mbak, nenek lagi kesel sama kamu. Di lelang grup Pratama besok, nenek bakal ngecek kamu. Jadi mending urus diri sendiri. Rokmu basah, aku antar. Kamu ganti. Nggak usah, aku urus sendiri. Tuan Muda, kamu mending
Urus urusanmu. Oke. Tadi Tuan Muda Pratama bicara soal lelang. Katanya semua orang penting di kota Giok bakal datang. Kalau bisa disukai orang berkuasa, bagus banget. Nyonya Presiden Direktur, dengan statusmu bawa kami. Masuk pasti gampang kan? Iya Nyonya, ajak kami. Ikut dong. Kenapa diam? Tidak mau ajak kami? Bukan istri presiden? Jadi tak dapat undangan? Ini gampang. Aku saja yang minta beberapa. Datang saja. Tapi kau tidak termasuk. Barang yang ku minta mana? Barang? Kau mau itu untuk apa? Lelang ini khusus. Orang kaya dan berkuasa. Kita keluarga biasa. Mana mampu ikut? Cukup omong kosong. Aku tahu. Nadia, dengar kata Mama. Jangan lakukan hal kriminal di luar. Apa hal kriminal? Aku tak bodoh. Aku pergi. Bagaimana Citra Anggraini? Bisa masuk? Citra, memang hebat juga kau. Lelang grup pertama ini hanya untuk orang terkenal dan berkuasa. Kali ini kau rayu pria gelap mana lagi? Biar bisa nyusup masuk. Nadia, mulutmu jangan kotor. Sialan. Dasar perempuan, suka menggoda sana-sini. Cepat minggir kalau tahu diri. Usir aku? Tahukah kau siapa yang memohon diriku datang ke lelang ini? Ah, bisa saja kau membual. Lelang grup pertama ini ramai sekali. Orang berebut mau datang. Kau cuma magang, perlu di pohon? Hah, Aku tak bohong. Presiden Direktur Pratama sendiri yang minta aku datang. Citra Anggraini, soal pamer kau jagonya, minta langsung oleh Presiden Direktur, kenapa tak bilang saja dia jatuh cinta padamu, tapi ditolak? Sampai mati-matian suka padamu? Gila! Sudah aku bilang, Dia benar. Aku, Dimas Pratama, memang suka Citra Anggraini. Tuan Muda Kedua Pratama, ada salah paham? Apa maksudmu? Hadirin lelang grup Pratama malam ini akan segera dimulai. Silakan segera ambil tempat duduk. Lelang akan mulai. Kau pasti tak mau duduk bersama mereka, kan? Tak apa, aku baik-baik saja di sini. Kau cepat kembali ke ruang kehormatanmu. Ruangnya agak pengap. Aku duduk di sini saja. Daripada mereka, aku lebih tak mau duduk sama kamu. Wah, adik ini kenapa sih? Nyonya Citra Anggraini ini. Kasih Tuan Muda Pratama kedua, alat pemikat apa ya? Kalau begitu aku tak akan lagi jaga muka adik iparku. Nanti akan kukabarkan hal ini pada suamiku. Nyonya memang cerdik. Citra Anggraini, bagaimanapun merayunya Tuan Muda kedua, tetap tak sebanding kemuliaan Nyonya. Presiden Direktur Reza Pratama lah pemegang kendali grup ini. Benar Nyonya, sampah seperti Citra Anggraini seharusnya sudah diusir dari grup pertama. Setelah lelang, aku akan bicara. Baik, duduklah dulu. Tapi Nyonya, dengan status Anda, mengapa tak duduk di kursi VIP? Aku kan ingin menemani kalian. Can? Nyonya baik sekali pada kami. Lelang resmi dibuka. Kami persilakan. Wah, hebat sekali lelang grup Pratama. Satu gelas bisa terjual 11 miliar, 150 juta rupiah. Untung Nyonya mengajak kami masuk. Ke sini, Persembahkan koleksi ke-15 malam ini. Gelang Giok Selir Agung Dinasti Tang. Harga bukaan 22 miliar, 500 juta rupiah. Gelang ini sangat cocok untuk Nyonya. Nyonya, Cuma 22 miliar? Aku tidak tertarik. Citra Anggraini, kamu ketawa apa? Aku hanya penasaran. Apa yang menarik perhatian Nyonya? Jangan-jangan kau cuma pura-pura, tapi sebenarnya tak mampu bayar? Mungkin ya? Barang lelang berikutnya, ku beli untuk kalian. Bertahan 999 kalian? Lambang cinta abadi. Harga buka 100 juta. Apa? 100 juta? 100 juta? Kau berani? 110 juta. Gila, mana mungkin aku mampu? Bayar sebanyak itu. 115 juta. 120 juta. Sepertinya dia menyukainya. Akan kubeli untuknya 130 juta, 115 juta.
Presiden Direktur, Nyonya tertarik. Pada mahkota berlian penutup malam ini, dapatkan itu. Aku ingin Memberikannya langsung. Siap. 200 juta. Ada penawaran lebih tinggi? Jika tidak, mahkota ini akan jadi milik Tuan Muda kedua Pratama. 200 juta sekali, 200 juta 2 kali. 300 juta. Nyonya, katanya lantai 2 itu ruang pribadi Presiden Direktur. Jangan-jangan yang menawar, astaga, apa Presiden Direktur Pratama? Sengaja membelinya untuk Nyonya? Mahkota itu melambangkan cinta abadi. Presiden Direktur Pratama, apa beliau ingin membelinya untuk Nyonya? Sebagai ungkapan cinta? Berani sekali mereka. Aneh apanya? Santai saja. Ini kan cuma mahkota berlian. Presiden Direktur sangat sayang istrinya, dimanjakan sekali. Iya, aku iri banget sama Nyonya. Nia, aku penasaran. Nanti kalau Reza Pratama datang, bagaimana kamu menghadapinya? Apa? Kakakku gila, wajahnya. Mana pantas pakai mahkota ini? Mahkota berlian ini. Dia yang lebih cocok memakainya. Nanti aku beli, lalu akan melamarnya secara resmi. Aku tawar 900 miliar. 900 miliar? Ada yang lebih tinggi? Nihil? 1 triliun. Tuan Muda Pratama, lebih baik jauhi. Jangan ikut lagi. Mahkota ini kan bakal diberikan suamiku untukku. Satu triliun pertama, kedua, ketiga, laku. Lihat, Tuan Muda Pratama, kamu kalah dari suamiku. Panggilannya mesra sekali. Reza Pratama, pasti tak tahu kamu siapa. Kamu siapa? Ya ampun, 1 triliun seumur hidup. Tak pernah lihat uang sebanyak itu. Nyonya, nanti kalau Presiden Direktur kasih mahkotanya, boleh ku sentuh sebentar? Sentuh sebentar saja? Iya, Nyonya, aku juga ingin menyentuhnya. Pegang saja yang mana saja. Mobil depan itu punyamu? Geser dong, ngalangin jalan. Tenang, Nyonya. Kami yang akan menggeserkannya. Bang, gimana sih mahkota itu? Ingin kulelang untuk kuhadiahkan buat hadiah ke cewek yang ku kejar. Kubilang kan jangan targetin karyawanku. Enggak bang, kali ini serius. Aku suka Citra, beneran. Siapa yang kau bilang suka? Citra Anggraini. Lihat tuh, itu dia Citra. Gimana kan spesial banget? Unik betul. Benar-benar spesial. Percaya aku serius kan bang? Boleh ku lelang mahkota itu? Enggak boleh. Tapi, bukan aku nggak kasih. Tapi meski kau kasih Citra, pasti nggak bakal terima. Sudah, Presiden Direktur? Pratama memang naksir aku. Sebentar lagi aku jadi nyonya. Presiden Direktur beneran. Ini untukmu, istriku. Loh, katanya Nira Wijaya. Yang jadi nyonya presiden. Direktur, kenapa malah kasih mahkotanya ke Citra itu? Entahlah, apa grup pertama? Punya 2 nyonya presiden, direktur. Cinta abadi. Terima kasih. Nggak mungkin Cici bisa nyonya presiden. Pak Reza, Anda salah orang. Siapa Anda berani-beraninya meragukan istriku? Kamu istri presiden. Aku diam, cuma mau lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Istriku Reza, hanya satu. Sejak dulu dia adalah Cici. Cici beneran istri Pak Presiden? Jadi aku naksir kakak ipar sendiri? Ternyata Cici istri aslinya, nyonya presiden. Gak boleh. Nenek, kenapa datang? Reza, kamu mau nikah, nenek? Gak larang. Tapi nenek gak terima. Kamu nikah sama yatim piatu tanpa background keluarga. Leon Tinggio, keluarga Wijaya, konglomerat terkaya Metropura. Kalau nikah, harus sama yang berkeluarga baik kayak dia. Aku... Betul. Lihat giok di tanganmu. Sepertinya tanda dari keluarga konglomerat Metropura. Bukannya tadi aku yang nemuin. Nak, siapa namamu? Saya Nadia Wijaya. Nah, ini cocok dengan konglomerat terkaya Metropura. Namanya Arman Wijaya. Dulu dia pernah kehilangan putrinya dan selalu mencarinya.
Nona, Anda bawa Liontin Giok ini dan Marga Wijaya. Pasti Andalah Putri Arman Wijaya. Aku sangka, barang yang kutemukan begitu. Berarti, betul, akulah. Sebentar, Liontin ini milikku yang hilang. Citra Anggraini, kau keterlaluan mengarang cerita. Aku sudah memakai liontin ini dari kecil. Kok jadi milikmu? Omong kosong, bapakku. Memberikannya sebelum meninggal. Selalu kubawa. Baru saja terlepas dan kau temukan. Kau bilang ini milikmu. Bagaimana buktinya? Namamu tak tertulis di sini. Dasar. Pergi, kau cuma... Yatim piatu tak terkenal. Yang ingin masuk keluarga Pratama untuk naik kelas. Tak semudah itu? Awas. Baiklah, semua hadir. Sekarang, kuumumkan pertunangan Reza Pratama dan Citra Anggraini dibatalkan hari ini. Mulai sekarang, Citra Anggraini tak ada hubungan dengan keluarga kami. Nek, jangan. Tak ada lagi yang perlu dibahas. Sudah diputuskan. Bagus, Citra Anggraini bercerai dari Presiden Direktur Pratama. Akhirnya ada kesempatan untuk benar-benar jadi nyonya Presiden Direktur. Kepala keluarga, Sudah mengetahui lokasi Nona Muda? Nona muda menikah dengan Presiden Direktur Reza Pratama dari Grup Pratama. Saat ini sedang dilelang Grup Pratama. Akan segera menjemputnya pulang? Baik. Nona Wijaya, malam ini ikut saya ke rumah Pratama untuk makan malam. Sekalian kamu bisa lebih dekat dengan Reza. Baik, Nenek. Tapi apa Reza akan setuju? Kalau hari ini dia masuk ke rumah Pratama, sedikit saja, saya tak akan pernah kembali. Reza Pratama, kurang ajar kamu. Perintah nenek pun tak kau dengarkan? Sudah saya katakan, di hati saya hanya ada Citra Anggraini. Nenek Pratama, hati-hati. Pergi, jangan sentuh aku. Sayang, Tak apa, nenek tak menerimamu, tapi sayang menerima. Ayo kita pergi. Reza Pratama, hari ini, kalau kau tetap mau pergi dengan Citra Anggraini, si anak yatim piatu tanpa latar keluarga ini, saya akan segera mengeluarkanmu dari grup Pratama. Siapa bilang Citra Anggraini, anak yatim? Dia adalah putri kandung saya, Arman Wijaya. Arman Wijaya, bukankah dia Putri Wijaya? Terkaya Metropura, apa katanya? Citra Anggraini adalah putri kandungnya. Tidak mungkin. Kalau begitu Nira Wijaya, bagaimana bisa? Putriku, ayah datang menjemputmu pulang. saya tak kenal Anda. Ini kartu ucapan masa kecilku. Yang tiap hari ibuku berikan untuk ibu. Benarkah engkau? Ibuku? Cici, ibu akhirnya menemukanmu. Pulanglah dengan ibu. Kau berbohong. Dulu kau yang lebih dulu meninggalkanku. Sampai sekarang masih kuingat, ayah sebelum meninggal masih memohon padamu untuk menengokku. Tapi kau langsung mematikan telepon. Seumur hidup aku takkan memaafkanmu. Nah, ibu juga terpaksa. Dulu pernikahanku dengan ayahmu tak disetujui keluarga Wijaya. Kami kabur. Tapi tak lama nenekmu sakit berat dan mengancam bunuh diri, memaksaku pulang. Begitu aku pergi, mereka diam-diam memindahkan kalian, ayah dan anak. Ibu tak mengharapkan maafmu, tapi nak, ibu tak pernah meninggalkanmu. Kepala keluarga Wijaya? Jangan-jangan Anda salah orang? Citra Anggraini ini sama sekali tidak memiliki Liontin Giok keluarga Wijaya. Apa? Benar, Liontin Giok itu selalu ada pada Nona Wijaya? Nona Wijaya? Tidak mungkin. Kabar yang kami dapat adalah Citra Anggraini. Lagi pula, kau bilang Liontin Giok ini milikmu? Mungkin dengan Giok ini, nasibku bisa berubah. Dasar sialan Citra Anggraini, untungmu sudah habis. Apa penyelidikanku selama ini selalu salah? Apakah dia putriku yang sebenarnya? Citra Anggraini. Giok sebanyak ini, kau berani pakai? Pergi sana. Merebut status Nyonya Dirut. Belum cukup? Sekarang kalian mau merebut asal-usulku? Diam. Tak ada hak bicara. Baik, Nyonya. Ini Giokku. Citra Anggraini dia. Tahu kau mulia. Ya ingin ganti identitasku. Maya Permata. Nyonya,
Kalau darah yang mengalir adalah dari Wijaya, maka teteskan darahmu ke giok ini. Giok ini akan berbunyi, maka kaulah Putri Arman Wijaya. Kenapa tidak ada reaksi? Giok, jelek ini kok bisa 1000 daya? Masih ngotot? Kau memang putriku, Cici. Selamat Nyonya atas nona muda. Tidak mungkin. Berani mengaku putriku. Jemput dan buang dia. Cici, ibu ingin tebus kesalahan. Besok di kota Giok akan ada acara pengakuan keluarga. Akan umumkan statusmu. Kau harus datang. Aku pikirkan dulu. Rapat pemegang saham keluarga Wijaya. Segera dimulai. Anda perlu hadir untuk memimpin. Ibu menunggumu. Citra, jangan kira begini. Keluarga Pratama akan terima kamu. Untuk masuk keluarga Pratama, kamu harus ikut jamuan keluarga. Bulan depan ambil kembali status putri konglomerat. Ikut atau tidak urusan Citra sendiri. Nenek tak perlu report. Sudah punya istri lupa ibu. Nyonya, kenapa keluar? Oh iya, tadi mereka datang. Pindahkan mobil. Dilelang, mereka belum tahu kejadiannya. Aku harus suruh mereka cepat pergi agar tak ketahuan. Pindah mobil saja lama? Begini, lelangnya sudah selesai. Naik, aku antar pulang. Terima kasih, Nyonya. Oh ya, Nyonya Direktur Reza. Kan beri mahkota berlian. Pada Anda, kenapa tak pakai? Kamu tahu apa? Hadiah mahal, tak boleh sembarangan dipakai. Sudah dibungkus dikirim ke rumah Nyonya. Benar kan? Betul kan? Betul, sudah kusuruh mereka. Kirim ke rumahku. Kok aku lihat Citra pakai mahkota keluar? Jangan-jangan Nyonya bohong. Baru datang cepat, Supervisor. Ayu mau rapat. Rapat. Kalian sudah semua hadir? Langsung saja kalau gitu. Setelah produk baru kita diluncurkan, penerimaannya sangat bagus. Grup akan membuatkan sebuah iklan kreatif yang dirancang khusus untuknya. Presiden Direktur Pratama sangat mementingkannya. Beliau akan mengawasi produk ini langsung. Reza akhirnya akan membuat iklan baru. Siapa di antara kalian yang mau? Saya? Baik, biar saya yang putuskan. Saya rasa proyek ini paling cocok diberikan pada Nyonya. Bagaimana pendapat kalian? Saya setuju. Terima kasih. Saya pasti akan mengecewakan kepercayaan kalian. Siapa bilang itu untukmu? Bukankah tadi kau bilang untuk Nyonya? Masa sih? Sudah berapa lama Citra Anggraini kamu masih mau mengaku aku sebagai Nyonya? Nggak ada. Gagasan baru lagi kah? Iya, intip pipimu dulu. Lihat dong kualitas dirimu. Bukankah waktu dilelang... Waktu itu dilelang, Presiden Direktur memberikan mahkota itu padaku. Kamu cemburu ya? Proyek ini saya terima, Bu. Wajar, wajar. Nadia, kamu tak tahu malu? Sudah terbongkar. Masih bandel? Mau meniru aku? Aku yang meniru, Citra. Salah kau. Sudahlah, jangan berdebat. Citra dulu sering bikin film pengalamannya. Lumayan. Citra, kalau tak terima, bikin juga satu. Nanti lihat siapa yang lolos. Bu, dia bisa bandingkan dengan Nyonya. Dengar, iklan Nyonya nyaris masuk penghargaan tembok agung. Citra, sadar diri saja. Jangan nanti muka bengkak lalu nangis. Baik, satu orang satu. Satu. Boleh. Ingat, jangan salahkan. Penghargaan iklan kan. Aku yang menang. Waka, ngakak banget. Oke Citra, lu bener-bener hebat. Bisa makin lama makin ngaco. Penghargaan iklan Kana, ya? Pasti lu aja. Belum pernah ke Kana. Nyonya, mending kita tambah taruhan. Yang kalah harus keluar dari grup Pratama. Ide bagus. Citra siap-siap buat pergi. Nanti kalau kalah, jangan ada yang ingkar janji. Citra, selama Elu diusir, gue bisa tetap di sini. Jadi Nyonya Direktur Utama. Lu ngapain? Cuma lihat-lihat. Mereka udah pergi, lu masih di sini? Gue pergi atau enggak? Urusan lu apa? Gue duluan ya.
Naskah gue mana? Apa ada yang utak-atik gue? Citra, lu gila. Kemarin malam kan lu yang terakhir pulang. Siapa yang isokatik? Citra, jangan-jangan karena nggak bisa nulis, lu bilang naskahnya hilang? Kalau nggak bisa, nyerah aja, pergi lebih cepat. Daripada nanti di pemutaran mempermalukan diri. Mungkin lu taruh di folder lain dan lupa tempatnya. Itu mustahil kebiasaanku. Selalu menaruhnya di meja. Tapi tak apa, meski tak ada naskah, aku tetap bisa syuting. Sok bisa saja, besok pemutaran terbatas. Tanpa naskah ingin kulihat, kau bisa bikin apa? Ngapain buang waktu dengannya? Tunggu saja besok, dia pasti akan diusir. Sekarang mari kita persilakan dua penanggung jawab perencanaan untuk naik ke panggung. Presentasikan filmnya. Aku duluan. Lo, ini kan ideku. Luar biasa, Nyonya. Konsep film ini sangat imajinatif. Rasanya bisa langsung dikirim ikut penghargaan Kana. Iya, luar biasa. Awalnya bagus, tapi akhirnya agak terburu-buru. Giliranmu. Lo, awal film ini familiar sekali. Mirip punya Nyonya. Pasti kalian heran, kenapa filmku mirip Nadia Wijaya? Sebab idenya, dia contek dariku. Citra, kau memfitnah. Kau tuduh aku nyontek. Mana buktinya? Bukannya buktinya sudah kau hapus? Tapi sayang, kau tak jiplak inti idenya. Mari kita lanjut tonton. Ini baru namanya iklan yang bagus. Nona Anggraini, tolong dipastikan bekerja sama dengan perusahaan kami. Boleh saya tanya, logo di akhir film Anda sama dengan yang ada di iklan yang menangkan emas Kana tahun lalu? Jadi iklan itu... Ya, iklan itu juga karya saya. Kudengar peserta anonim tahun lalu di Kana dengan film pendek 5 menit saja malah bisa kalahkan ratusan perusahaan iklan besar dan raih emas. Waduh, banyak perusahaan. Tawarkan gaji tinggi, tapi tak satu pun berhasil temui orangnya. Ternyata dia ada di grup Pratama. Mungkin dia harus masuk. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma magang kecil. Mana mungkin dia orang hebat seperti itu? Anda pasti salah orang. Benar saatnya segera ikut Penghargaan iklan Kana. Hasilnya cuma lolos seleksi. Jangan sampai tertipu. Tapi film Citra Anggraini Jauh lebih lengkap dan bagus dibanding punya Nyonya Saputra. Tinggal saja kalau tanya. Kalian kerja di periklanan, masa tak bisa bayarkan kualitas? Kalau ada orang seperti kalian di grup Pratama, grup ini bisa bangkrut. Nona Anggraini, saya ingin ajak Anda kontrak dengan perusahaan saya untuk urus semua perencanaan iklan 10 tahun ke depan. Dasar apa? 10 tahun ke depan. Atas dasar apa? Jangan Direktur Santoso, jangan begitu. Citra Anggraini ini cuma orang udik. Dia tak akan sanggup. Mungkin... Presiden Direktur, akhirnya Anda datang. Kami sedang membahas video untuk Nyonya. Konsep Nyonya sangat luar biasa. Putar videonya. Berdiri saja apa? Ulangi video untuk Nyonya. Cepat. Astaga. Awal keren, akhir biasa. Video ini bukan buatan istriku. Presiden Direktur, Nyonya sudah bekerja keras. Berulang kali begadang buat video ini. Beberapa hari ini hampir tak tidur. Benar kan, Nyonya? Nyonya, Sudah kuingatkan. Loh, Pak Direktur, kenapa ekspresi Anda Nadia Wijaya? Bukan istri Anda? Bukan istri Anda? istriku hanya satu. Citra Anggraini. Kamu bukan istri direktur utama? Apa urusanku? Kalian sendiri yang mengira aku istri direktur utama. Aku tak pernah mengaku begitu. Ya ampun, jadi istri direktur utama yang sebenarnya ada di sini, tapi aku justru... Sial! Aku buta.
Nadia Wijaya, kau sudah aku diberi kesempatan, tapi kau tak mau bertobat. Dan Ayu Lestari, Sinta Kusuma, kalian menjilat atasan untuk menyenangkan si Nyonya Presiden Direktur dengan cara apapun. Kalian seperti ini, di grup Pratama hanya akan merusak grup. Kalian dipecat. Semua karena dia. Kami tertipu olehnya. Pergi. Jelas kalian berulang memaksaku, hingga tak bisa jelaskan. Cukup, keluarkan mereka. Kalau tahu kau di perusahaan, menderita begini, tak kukirim kau. Lihat keragaman manusia. Bagaimana ini disebut penderitaan? Oh iya. Malam ini pukul 8, jamuan pengakuan keluarga Wijaya. Kau benar tak pergi? Tak mau. Kali ini, aku sudah bantu ungkap biang perusak perusahaan. Jadi, kau harus beri aku hadiah? Hadiah apa kau mau? Kak! Buruk. Nenek tiba-tiba pingsan. Sekarang di IGD. Katanya kondisinya buruk. Kakak ipar. Ayo, temui nenek. Nenek. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Nenek dengar kalian malam ini tak akan ke jamuan pengakuan keluarga Wijaya. Langsung marah, lalu pingsan. Citra Anggraini, kalau kau tak mau lagi jadi putri konglomerat terkaya, aku tak akan mati dengan tenang. Kak, coba kau bujuk kakak ipar. Tak usah dibujuk. Aku akan pergi. Apa? Anak haram rendah masih mau kembali rebut warisan dengan Nira Wijaya? Tidak boleh, aku tak mengakuinya. Perkara ini tak bisa dirunding. Aku harus bawa putriku pulang. Arman Wijaya, jangan kira jadi konglomerat terkaya, kau bisa lancang. Aku ayah kandungmu. Kau tahu kau ayah kandungku? Kau sendiri yang dulu hancurkan cintaku. Sekarang aku akan izinkan kau hancurkan keluargaku lagi. Berani kau. Ibu jangan banyak bicara. Jantung kakek lemah, tak tahan dirangsang. Menurutku, jamuan keluarga malam ini ditunda dulu. Diam. Siapa ibu angkatmu? Ayahku mengakuimu, tapi aku tidak. Harta keluarga Wijaya? Setelah jamuan keluarga, akan kuserahkan pada putri kandungku. Kau takkan dapat sesen pun. Putri durhaka. Sungguh menjengkelkan. Kakek jangan marah lagi. Tenang. Malam ini jika Citra Anggraini datang, aku punya cara untuk mempermalukannya. Takkan kubiarkan dia masuk ke keluarga Wijaya. Bagus. Ibu angkat, kakak mungkin tidak datang. Bagaimana kalau pestanya dibatalkan sajalah hari ini? Siapa bilang aku tidak datang? Cici, kamu datang. Hadirin sekalian, inilah putri kandungku, Citra Anggraini. Juga satu-satunya pewaris grup Wijaya. Apa? Sungguh, nasib orang beda-beda. Katanya Citra ini awalnya cuma anak yatim biasa. Setelah ditemukan Pak Wijaya, langsung hidupnya berubah total. Iri sekali. Keberuntungannya, aku juga mau jadi yatim piatu. Bukankah ini jamuan pengakuan? Lalu? Bodoh, kalau kau putriku, maka hartaku nantinya jadi milikmu. Tuan Muda Saputra, bukankah kau selalu ingin coba yang heboh? Sekarang ada kesempatan. Mau ikut? Aku langsung ke sana. Kesempatan apa? Lihat yang di sana, dia putri konglomerat asli, Citra Anggraini. Obat ini cuma perlu sedikit, bikin orang tak sadar. Gairahnya langsung bangkit. Kau kan selalu mau main dengan wanita tinggi? Aku cuma bisa bantu segitu. Kau paling bisa diandalkan. Nona Citra, selamat atas kembalimu. Kau kenal aku? Tadinya enggak, tapi keluarga Saputra adalah mitra terbesar grup Wijaya. Nanti kalau sudah kembali ke keluarga Wijaya, pasti kita kolaborasi. Oh, begitu. Halo, aku Citra Anggraini. Rio Saputra. Kok enggak diminum? Semoga kerja sama kita lancar. Enggak masalah.
Aneh, kok panas banget? Bagus. Pusing. Tuan Muda Saputra, kelihatannya tidak enak badan. Mau ke kamar, istirahat sebentar? Terima kasih atas kehadiran kalian malam ini, menyaksikan aku bertemu kembali dengan putriku, Citra Anggraini. Selanjutnya, aku ingin mempersilahkan putriku naik ke panggung untuk menyapa. Mana Citra? Ibu angkat, tadinya aku melihat kakakku dengan seorang pria pergi ke kamar tamu di lantai atas. Apa? Sayang, kau memang luar biasa. Putri konglomerat terkaya sebenarnya. Buka pintunya. Cepat buka. Kau apakan Citra? Ibu angkat, suara tadi, jangan-jangan pria itu benar-benar mempermainkan kakakku? Sepertinya kakakku sudah... Maya Permata, langsung ambil kunci di meja resepsionis. Baik. Kepala keluarga, kuncinya sudah datang. Gimana ini ibu angkat? Kalau nggak segera dibuka, kakak... Diam. Ini apaan? Mana Citra Anggraini? Maksudnya mencari aku? Kenapa kamu di sini? Bukannya seharusnya... Sayang, kamu seru banget. Enak banget. Citra Anggraini, luar biasa kamu. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Cici, kok tiba-tiba keluar? Mama hampir aja mengira. Tenang, Ma. Aku cuma mabuk, agak pusing. Pengen cari angin. Baguslah, semuanya cuma salah paham. Kita balik ke pesta. Nira, tunggu. Obatmu tadi terlalu keras. Ayo ikut. Kamu, jangan asal bicara. Nira Wijaya. Berani satu suruh orang bias Citra? Dia kasih obat? Santai, aku aman. Nona Citra, selamat pulang. Kita kenal? Berani-berani membiusku? Tinggal sendiri saja. Halo sayang, jemput aku ya. Oke. Ibu salah sangka. Mana mungkin aku berbuat jahat? Jangan pura-pura. Nira Wijaya, bukannya kamu yang ingin Citra lenyap? Pulang sekarang. Siapa usir cucuku? Arman Wijaya. Kuperingatkan kau. Nira Wijaya adalah cucu angkatku. Aku mengharapkannya merawatku hingga akhir hayat. Kau mau mengusirnya? Harus lewat aku dulu? Jangan berkhayal, Dad. Nira Wijaya mendekatimu hanya demi uang keluarga Wijaya. Kau pikir dia benar-benar akan merawatmu? Pokoknya takkan kubiarkan. Kau usir cucu angkatku. Baik. Dia tak mau pergi? Maka ciciku bawa pergi? Tapi sebelum itu, kau harus menyerahkan semua saham Wijaya. Akan kutinggalkan untuk Nira Wijaya. Kakek Wijaya. Tapi semua itu adalah hasil kerja keras. Ibu angkat kita. Tak pantas kuambil. Kalau kakek bilang untukmu, itu memang hakmu. Terima kasih kakek. Minta aku serahkan saham? Boleh saja. Saat ini aku memegang 98% saham grup Wijaya. Dihargai sesuai pasar dan akan kuberi diskon 22 triliun rupiah saja. Arman Wijaya. Kau masih anggap aku sebagai ayahmu tidak? Kau dulu yang tak menganggapku sebagai anak perempuan. Kalau kau tak mau akui Citra Anggraini sebagai cucumu, maka jangan akui aku juga. Cici, ayo kita pergi. Cici, ucapan kakek tadi jangan terlalu dipikirkan. Tenang saja, ibu akan melindungimu. Gak apa-apa, Bu. Aku tak keberatan. Kamu tak keberatan, itu bagus. Ngomong-ngomong, apa yang ibu katakan tadi itu semua serius. Ibu sungguh ingin menyerahkan grup Wijaya padamu. Tapi aku tak pernah terpikir untuk mengambil alih grup Wijaya.
Istriku sayang, bukankah kamu selalu ingin mencoba industri seni? Konon keluarga Wijaya dulu bermula dari pameran seni rupa. Ini kesempatan baik. Aku boleh ambil alih, tapi aku ingin magang dulu di dalam grup Wijaya untuk beberapa lama, agar kenal prosesnya. Baik. Siap. Ibu atur besok. Nek, kita membohongi Koko dan kakak ipar begitu, tidak baik? Kamu tahu apa? Semua itu untuk kebaikan abangmu. Selama lewat hubungan Cici, dapat koneksi keluarga Wijaya, kedudukan grup Pratama bakal sangat berbeda. Delapan, mobil khusus keluarga Wijaya, konglomerat terkaya Metropura. Sepertinya Cici dan lainnya sudah dapat kembali identitasnya. Cici, lelah bergadang sepanjang malam, masuklah. Nek buatkanmu wedang jahe. Bukannya Nek tadi, pingsan? Masih ada tenaga buat wedang jahe? Kata dokter tidak apa-apa. Makanya aku minta Dimas, bawa aku pulang cepat. Ayo Cici, nanti wedang jahenya dingin. Rasanya jadi kurang enak. Hanya karena status putri konglomerat terkaya, sikap nenek kepadaku langsung berubah total. Keluarga Wijaya, sungguh hebat. Masih hangat. Coba cicip. Terima kasih, Nenek. Tapi untuk pekerjaan kasar seperti ini, lebih baik Nenek serahkan pada pelayan. Aku tidak pantas. Keluarga Wijaya juga tidak pantas. Baik hatiku dibalas buruk. Istriku, sikap nenek tadi. Tenang saja. Aku tahu Nenek ingin naik gengsi dengan memanfaatkan keluarga Wijaya. Aku akan hati-hati. Ya. Asal istriku tidak dirugikan. Halo semuanya, aku adalah magang baru di departemen ini. Namaku Citra Anggraini. Mereka seperti tidak suka padaku. Minggir. Jangan menghalangi jalan. Bukan, jalannya luas sekali. Aku tidak menghalangimu. Kamu memang tidak menghalangiku. Tapi kamu menghalangi nona muda. Iya. Si anak di luar nikah, sok merasa dirinya penting. Mau menggantikan posisi nona muda kita? Mimpi. Nona muda? Siapa itu? Siapa yang berhak menjadi nona muda dari grup Wijaya? Selain Nira Wijaya, mau siapa lagi? Ya, dia. Aku sarankan, kalau kamu tahu diri, segera keluar dari grup Wijaya. Di sini yang berhak jadi nona muda cuma satu. Nona Nira Wijaya. Memang begitu? Dia kan bukan putri kandung kepala keluarga Wijaya. Bukannya dia yang merebut tempat orang lain? Kalau ada yang harus pergi, ya dia. Kamu? Ini jam kerja. Kalian ribut apa? Pantas tadi, saya mencium bau tak sedap. Ternyata ada ayam kampungan yang menyusup masuk. Iya, ya. Sungguh bau. Nira Wijaya. Kau ini anak angkat yang cuma jago gembar-gembor atas nama keluarga Wijaya. Berani sekali mengata orang lain ayam kampungan. Menurut saya, bau tersedap ini justru berasal dari dirimu. Kau jangan sok. Kakek bilang akan wariskan grup Wijaya padaku. Secara hukum, anak angkat tak punya hak waris. Hei, kamu yang di sana. Tidak lihat semua sibuk, berani-beraninya duduk santai. Supervisor Kusuma. Dia itu magang baru yang itu, yang katanya sang nona muda. Supervisor, saya sudah memberitahu dia, tapi dia sama sekali tak peduli. Bahkan bilang, urusan kita bukan urusannya. Zaman sekarang ini, orang sembarangan saja sudah mau masuk industri seni. Padahal cuma mengandalkan orang tua kaya. Kalian ngomong apa sih? Kapan aku bilang begitu? Diam kalian semua. Aku tak peduli siapa dirimu. Di tempatku, kau cuma magang. Perusahaan akan adakan pameran lukisan besok lusa. Cepat, bantu di sini. Siapa yang bikin istriku tersayang marah? Sayang, apa karena aku punya aura pernikahan untuk para cewek licik? Kok kemana-mana selalu ketemu mereka? Pasti karena istriku terlalu hebat. Kenapa? Kerja di grup Wijaya tak menyenangkan? Ya. Kalau tak betah, pulang saja. Aku yang tanggung hidupmu. Sudahlah, ini cuma rintangan kecil. Tak gampang untuk jatuhkan ini. Baik, semangat sayang. Kau datang. Di sana ada buku dasar melukis. Hafalkan dulu baru bicara. Baik, Supervisor Kusuma. Citra Anggraini. Malam ini perlu jaga piket.
Awasi lukisan untuk pameran besok. Bisa kau tangani? Bisa. Citra Anggraini itu sok santai juga ya. Pegang buku tua, catat-catat lagi. Ya, cuma bisa tunjuk ini di depan supervisor Kusuma. Aku ada akal. Bisa bikin dia betul-betul keluar dari grup Wijaya. Benar. Bukannya supervisor Kusuma berencana menyuruhnya jaga lukisan? Kenapa kita tak... Ingat, habis semua orang pergi nanti malam, kunci semua pintu dan jendela. Lukisan-lukisan ini besok akan dipamerkan. Jangan sampai ada kesalahan. Harus jaga baik-baik, sudah. Tenang, Supervisor Kusuma. Citra, di sini ada kamera pengawas. Jangan coba-coba saat kami tak ada, lakukan hal jahat diam-diam. Ya! Jangan karena iri, lalu rusak lukisan kami. Kalau tak segera pergi, saya kunci pintu. Hal yang saya bilang, sudah diingat? Besok datang awal. Jangan lupa bawa tinta. Kenapa kamu masih di sini? Supervisor Kusuma nyuruh kamu ke kantornya. Katanya ada hal penting. Supervisor Kusuma cari saya. Tapi... HP match. Makanya dia marah. Kalau tak buru-buru, awas dia marah besar, lalu pecat kamu. Supervisor Anda cari saya? Sial, aku ditipu. Supervisor, Citra, cepat ke sini. Citra, lihat apa yang kamu lakukan. Ini kalian? Lukisanku. Aku butuh 3 bulan, baru selesai ku konsep. Kemarin aku lihat tatapanmu. Udah aneh. Tahu akan begini, nggak percaya deh sama kamu. Citra, kamu gila ya? Karya sendiri nggak lolos. Pameran jadi iri? Supervisor Kusuma, aku mau lihat rekaman kamera. Mau lihat apa? Kamera pengawasnya udah rusak. Rusak? Tapi Nira kan bilang, rupanya semuanya dia udah rencanakan. Sial, nggak bisa jelasin sekarang. Sudahlah, Supervisor. Marah-marah nggak guna. Yang penting lukisan-lukisan ini dipulihkan seperti semula. Sayangnya, yang kemarin, kena radang selubung tendon. Nggak bisa bantu. Iya, Citra. Tinggal 10 jam lagi, pameran lukisan buka. Pokoknya apapun caranya, kamu harus segera perbaiki semua kanvas ini. Kalau nggak bisa diperbaiki, kamu nggak usah kerja di grup lagi. Baik, aku akan cari cara. Ingat, malam jam 9, pameran mulai. Sebelum jam setengah 9, semua kanvas yang sudah diperbaiki harus sampai di galeri. Nona, menurutmu dia bisa kembalikan seperti semula? Santai saja. Tinggal dipakai. Khusus kita racik. Nggak cuma 10 jam. Dikasih 10 hari pun, belum tentu bisa dibersihin total. Tunggu saja hasilnya. Malam ini, dia akan jadi bahan tertawaan di grup Wijaya. Kenapa belum pulang juga? Buat pameran besok, lukisannya ada masalah. Harus lembur semalam? Akan kusiapkan bantuan? Untunglah ada kamu. Nira Wijaya jelas-jelas sengaja menjebakmu. Lepasin dia begitu saja? Terlalu murah, bukan? Tenang saja. Aku tak akan biarkan dia dapatkan maunya. Sudah jam 8.40. Citra akan sampai tepat waktu. Nih, Supervisor Kusuma pasti bakal marah besar. Selesai pameran mungkin dia akan dipecat. Sudah kubilang kan? Cara ini sekali beres. Memang nona muda hebat? Memang nona muda hebat? Bisa hubungi Citra Anggraini, HP-nya mati. Apa? Jangan-jangan dia tak mampu perbaiki lukisannya. Lalu kabur ya? Berani dia. Aku coba hubungi lagi. Kalau bisa hubungi dia, suruh datang segera. Mohon maaf hadirin semua, pameran seni rupa Grup Wijaya malam ini karena kelalaian berat megang Citra Anggraini. Karya pameran semua rusak parah, sangat disayangkan, tak bisa dilanjutkan. Ini keterlaluan. Siapa bilang lukisannya rusak?
Mohon maaf, tolong tunggu 5 menit lagi. Pameran segera dimulai. Citra Anggraini, lukisannya banyak sekali. Hanya waktu sesingkat ini, tak mungkin bisa dibersihkan sempurna. Sebenarnya bagaimana caramu? Bagaimana kamu diam-diam menyemprot tinta merusak lukisan dan menuduhku? Begitulah caraku membersihkannya. Meski tinta berhasil kau hilangkan, apa gunanya? Hanya 10 jam. Aku tak percaya kau bisa kembalikan semua detail lukisan. Luar biasa. Tak cuma pulihkan detail setiap lukisan, semuanya sempurna. Tapi juga tambahkan sentuhan lebih, hingga lebih indah. Citra Anggraini, kerja bagus sekali. Terima kasih atas pujiannya, Supervisor Kusuma. Ada apa ini? Siapa yang buat cucu kesayanganku kesal? Kesal sekali. Kakek, Citra Anggraini menggangguku. Apa? Kukira dia cuma main-main di perusahaan. Tak disangka dia berani ganggu kau. Besok kakek hubungi Supervisor SDM untuk pecat dia. Kinerjamu kali ini bagus. Nanti setelah pameran lukisan berakhir, akan aku ajukan ke SDM untuk percepat pengangkatan tetapmu. Terima kasih, Supervisor Kusuma. Kamu pulang istirahat dulu, istirahat yang cukup. Besok masih kerja. Baik. Selamat tinggal, Supervisor Kusuma. Sudah selesai? Terima kasih suamiku hari ini. Supervisor Kusuma puas dengan performaku hari ini. Dia janji percepat pengangkatan tetapku. Bagus, selamat istriku. Ayo, pulang kita rayakan. Citra Anggraini, ya. Anda tanganin perjanjian ini? Bukannya Supervisor Kusuma bilang masih butuh beberapa hari? Proses pengangkatannya cepat sekali. Gak masalah, tunggu sebentar. Aku cari pulpen. Gak perlu cari. Langsung tanda tangan di sini aja. Habis tanda tangan langsung minggat. Minggat. Surat pemecatan. Apa? Mau pecat aku? Aku gak mau tanda tangan. Gak mau tanda tangan ya? Oke. Kalau gitu aku langsung panggil satpam buat lempar kamu keluar. Kerja dan absen harianku. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada alasan. Kenapa harus aku yang keluar? Disuruh jagain lukisan aja, gak becus. Berani banget bilang dirimu gak ada salah. Malam itu, jelas-jelas kamu yang sengaja rusakin lukisan berjebak aku. Lagi pula, setelah itu aku sudah berusaha memperbaikinya. Sama sekali gak sampai memengaruhi pameran lukisan perusahaan. Sampai sekarang pun, kamu masih mau fitnah nona muda? Masa kami mau rusakin lukisan sendiri? Buat salah nggak mau ngaku. Orang kayak kamu nggak pantas. Tinggal di grup Wijaya. Diam semua. Intinya hari ini tanda tangan ini, mau tanda tangan atau enggak, harus kamu tanda tanganin. Citra kan udah magang di Wijaya beberapa lama. Nggak tahu dia nyaman atau enggak. Mau pecat aku? Kecuali kamu kasih alasan yang bisa bujuk aku. Memecat anak magang, perlu alasan apa lagi? Anak di luar nikah. Pantas apa bawa-bawa gelar nona muda. Dan buat masalah di sini, Apa katamu? Ketua Dewan, Ibu angkat. Ketua Dewan, bukan itu maksudku. Bu! Magang tidak dianggap manusia. Menurutku, di grup Wijaya ini, yang buat onar adalah kamu. Ketua Dewan, aku. Manager Santoso. Farhan Hidayat dari divisi SDM. Supervisor Farhan bilang sendiri, memecat magang tak butuh alasan. Bisa dipecat begitu saja. Benarkah? Masa sih? Pasti. Salah paham. Aku cari dia sekarang. Sebelum pulang, aku tak mau lihat dia lagi. Siap. Kalian berapa orang ini? Kalian dipecat. Dan kamu Nira Wijaya, jika kulihat lagi, kamu ganggu Cici. Kamu juga keluar dari perusahaan. Maksudmu apa? Farhan kan orangku. Tanpa alasan kenapa kau pecat dia? Orangmu lebih pantas dipecat. Ayah, usiamu sudah lanjut. Saatnya menikmati masa tua. Urusan grup Wijaya, ke depan tak perlu. Ayah pusingkan. Bawa pergi. Arman Wijaya, kau akan menyesal. Sial. Arman Wijaya itu
Untukmu dia sampai kirim kakek ke panti jompo. Citra Anggraini. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Kau Nadia Wijaya? Siapa kamu? Aku putri keluarga Wijaya dari Metropura. Namaku Nira Wijaya. Ku dengar. Kau bermusuhan dengan Citra Anggraini? Nira Wijaya. Ngapain lama-lama di situ? Gak dengar meja 3. Panggil pelayan. Kamu salah orang. Aku nggak kenal Citra Anggraini atau siapa. Minta jalan. Kartu ini ada 112 miliar rupiah. Asal bantu hancurin Citra Anggraini. Insecure. Kalau berhasil, aku bisa masukkan kamu kerja di grup Wijaya. Nggak usah kerja kasar lagi. Mau aku ngapain? Citra Anggraini, ampunin aku. Nira Wijaya? Kok kamu jadi kayak gini? Semua gara-gara aku sok jadi kamu. Sejak diusir dari grup Pratama, seluruh industri iklan tolak aku. Gak ada yang mau terima. Terpaksa kerja di restoran, jadi pelayan. Maaf Citra, aku udah salah. Lepasin aku ya. Sini bangun dulu. Nggak. Kamu nggak setuju aku nggak bakal bangun. Oke. Aku setuju bantu. Tapi aku udah nggak kerja di Pratama lagi. Cuma bisa kasih tahu Dimas tentang kamu. Suruh dia cabut larangannya. Beneran? Makasih banyak. Dulu takut nenek kecewa. Citra nggak ada pesta nikah, asal kawin sama aku. Sabtu ini, aku pesan slice pagi yang paling eksklusif. Akan kuajak dia melamar. Baik, akan kusiapkan segera. Ini sudah larut masih ada urusan kantor? Semua sudah beres. Ngomong-ngomong sayang, Sabtu malam luang, ayo makan bersama. Boleh. Ngomong-ngomong, apa dulu kamu, Nadia Wijaya dan grupnya, diblokir semua? Bisa dicabut? Kenapa? Aku lihat Nadia Wijaya sekarang sudah mendapat pelajaran. Hari ini dia datang cari aku, bilang dia sudah tahu salah. Dia mencarimu? Iya. Kamu tak tahu. Sekarang hidupnya cukup memprihatinkan. Sesuai dengan apa yang pantas didapat. Sudahlah sayang. Aku tahu kamu memang ingin memberinya sebuah pelajaran. Tapi sudah sekian lama. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina bukan? Beri sedikit ruang jika bisa. Hanya kamu yang lembek hati. Kalau itu, lain waktu di konferensi tingkat industri, aku akan singgung. Cabut blokir pada mereka. Terima kasih sayang, suamiku yang terbaik. Sabtu malam. Ingat pakai yang bagus. Sudahlah sayang. Reza, kau mau apa? Citra, dulu takut nenek berkeberatan, membuatmu terpaksa tanpa pernikahan, langsung menikah denganku. Sekarang nenek akhirnya menerimamu. Aku ingin tanya sekali lagi, kamu mau menikah denganku? Sayang, aku mau. Pasti aku mau. Makanya suruh aku berdandan cantik. Ternyata kamu dari awal sudah merencanakannya. Tentu. Wah, tadi di sana hotel bintang 5, ada yang melamar. Katanya, cincin berlinannya sebesar telur merpati. Siapa yang melamar? Kayaknya namanya Reza Pratama. Wanitanya namanya Citra Anggraini. Hanya dengar namanya saja, sudah cocok banget. Apa? Citra Anggraini dan Reza Pratama akan adakan pernikahan ulang. Tidak apa-apa. Hari pernikahannya justru saat terbaik untuk menghancurkan Citra Anggraini. Tapi pernikahan mereka, aku mana pantas hadir. Tenang. Aku bantu urus undangannya. Oke. Dimas Pratama, oh Dimas Pratama. Selama ini kamu berputar-putar, akhirnya ketemu seorang wanita yang bikin kamu jatuh hati. Kenapa malah adik iparmu sendiri? 3 hari lagi adalah pernikahan kakakmu dan Citra Anggraini. Pernikahannya. Jangan sampai kamu gagal. Harus hadir. Mempelai pria, apakah Anda bersedia menikahi wanita di depan Anda sebagai istri?
Baik dalam susah maupun senang. Aku mau... Mempelai wanita, kamu mau menikahi pria ini? Aku mau. Sekarang, silakan bertukar cincin. Wujudkan janji cintamu. Selamat, resmi jadi suami istri. Aku tak setuju. Apa? Citra Anggraini, semua yang kau punya seharusnya milikku. Kini kau harus mundur. Hentikan. Astaga, ini asam sulfat. Citra Anggraini, karena tak bisa kudapatkan hidupmu, kau akan kubawa ke neraka. Kau bisa masuk gimana? Di undangan ini, kok namanya Nira Wijaya? Nira Wijaya dari keluarga Wijaya? Tak diduga, Nona Wijaya bilang, asal bisa aku lenyapkan kau total, aku bisa masuk grup Wijaya. Dan sukses. Tak kusangka Nira Wijaya, begitu kejam. Sekretaris, lapor polisi, tangkap perempuan gila yang mau bunuh orang ini. Siap. Citra Anggraini, nangkap aku percuma. Nona Wijaya akan selamatkan aku. Nira Wijaya ternyata bersekongkol dengan Nadia Wijaya. Sayang, ternyata kita... Dimas, kau kenapa? Waduh, dia kena asam sulfat. Cepat panggil ambulans. Siapa yang kasih ini padamu? Jawab! Tak apa ku beritahu. Nona Nira Wijaya itu anak angkat konglomerat terkaya Metropura. Cuma kalian, polisi kecil, berani lawan keluarga Wijaya? Anak angkat konglomerat terkaya? Maksudmu Nira Wijaya? Semua ini, dia yang suruh kau lakukan? Telepon keluarga Wijaya. Pak, Nona Wijaya bilang dia tak kenal Nadia Wijaya. Tak pernah suruh dia lakukan apapun. Dengar, Nona Wijaya tak kenal kau. Baik, Nira Wijaya. Tak kira kau main habis manfaatin lalu dibuang. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Jawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya yang suruh? Jujur, aku sudah jujur. Semua itu dia yang suruh. Aku punya bukti. Bodoh! Sudah ketahuan, masih harap aku selamatkan dia. Tapi Citra Anggraini sungguh beruntung. Sepertinya perlu cari orang yang lebih bisa diandalkan. Nira Wijaya, kau ditahan. Kalian punya bukti, tak beralasan. Tahan aku, lepas. Bukti. Seberapa cukup ini? Kartu ini berisi 5 juta. Asal kau hancurkan ini. Setelah urusan Citra Anggraini beres, aku akan selamatkanmu untuk bekerja di grup Wijaya. Tak perlu kerja kasar lagi. Tidak, bukan begitu. Barang ini palsu. Bawa dia. Sudah sadar? Bagaimana rasanya? Kakimu masih sakit? Terima kasih, Dimas. Kalau bukan kau kemarin yang terbaring di ranjang ini, sudah pasti aku. Kita satu keluarga, tak usah berterima kasih. Maaf ya. Harusnya ku beritahu lebih awal tentang identitasku. Tenang saja, aku sudah ikhlas. Bang. Setelah keluar dari rumah sakit, bisa carikan aku juga. Jabatan di grup Pratama? Mulai dari magang dulu. Kau mau magang di grup Pratama? Semangat. Cici, ku dengar kau terluka. Luka di mana? Parah tidak? Ibu akan cari dokter terbaik di dunia. Bu, aku tidak terluka. Dimas yang melindungiku. Syukurlah. Oh ya, ada kabar baik. Nadia Wijaya merekam suara Nira saat bertransaksi dengannya. Nira tertangkap basah. Sudah dijebloskan ke penjara. Tak disangka, Nadia Wijaya kali ini lumayan bisa diandalkan. Cuma saling serang. Bahkan jika Nadia Wijaya tak punya rekaman, aku tetap punya banyak cara untuk memaksanya mengaku. Sudahlah sayang. Dia kan sekarang sudah ditangkap. Siapapun yang sakiti istriku, pantas mati. Baiklah. Suamiku paling melindungiku. Terkait kasus penyerangan, pada pernikahan pasangan grup Pratama, Dalang Nadia Wijaya secara sukarela mengaku melakukan kejahatan. Dia juga mengungkapkan Nira Wijaya yang menghasut kejahatan ini. Saat ini polisi telah memperoleh bukti terkait dan menangkap mereka. Arman Wijaya, kenapa kau tak bela? Nira, dasar anak durhaka. Ya baik, gejala pasien memburuk. Cepat ambil obatnya. Aku tak mau minum obat. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Di sisi lain, Citra Anggraini, putri konglomerat grup Wijaya, hari ini resmi mengumumkan akan mengambil alih grup Wijaya.
Dia menjadi wanita pertama di daftar orang kaya Forbes dengan nilai kekayaan melampaui 10 triliun rupiah.